Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama Ibu Morina Bruginting atau disebut dengan Ibu MG, Ibu pengampu mata pelajaran sosiologi. Ibu harapkan untuk 1 tahun ke depan ini di mata pelajaran sosiologi akan terjalin kerjasama yang baik. Nah, adapun materi kita untuk hari ini adalah mengenai sosiologi dan juga mengenai objek kajian sosiologi. Untuk lebih memahami apa itu sosiologi, silahkan simak video berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan yang pertama ini adalah setelah mengikuti pelajaran, siswa-siswi diharapkan untuk mampu memahami materi-materi yang sudah disampaikan, khususnya pengertian sosiologi. Yang kedua, secara rendah hati dan juga energik, mampu bertanggung jawab menjadi masyarakat yang memiliki kerendahan hati. Oke, langsung saja kita masuk ke materi kita, yaitu materi sosiologi. Sebelumnya mungkin di SMP kalian tidak pernah mempelajari yang namanya sosiologi, tapi mungkin di antara kalian beberapa pernah mendengar apa itu sosiologi. Nah, sosiologi sendiri berasal dari dua kata, yaitu socius dan logos. Socius ini berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah kawan, dan logos dari bahasa Yunani yang artinya berbicara. Nah, jadi secara umum sosiologi ini adalah ilmu yang mempelajari mengenai masyarakat, ilmu yang berbicara mengenai kawan, teman. Itulah yang dimaksud dengan sosiologi. Sebagai bahan pengenalan, Ibu rasa supaya lebih bisa memahaminya secara sederhana tadi, sosiologi ini adalah ilmu yang mempelajari mengenai masyarakat. Nah, di sini ada salah satu tokoh filosofi, yaitu Bapak Auguste Comte. Dia dikenal sebagai Bapak Sosiologi Dunia. Dia mengatakan bahwa sosiologi ini merupakan ilmu mengenai gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah, yang artinya adalah gejala sosial yang terjadi di masyarakat itu terjadi begitu saja, ya. Nah, lalu hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Ya, individu itu sendiri berasal dari kata in, tidak, divided, terbagi, berarti artinya tidak terbagi. Jadi individu itu adalah perorangan yang tidak bisa dibagi. Ya, lalu yang kedua, individual artinya bersifat perseorangan. Sementara individualisme adalah paham yang mementingkan hak perseorangan, di mana individu itu adalah makhluk yang unik. Ya, kita lanjutkan. Istilah makhluk sosial menurut Aristoteles yaitu zoon politikon, atau manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu dengan yang lain. Ya, seperti yang kita ketahui, manusia tidak bisa hidup sendiri. Jadi di situ mereka memiliki yang namanya hubungan timbal balik. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan juga mengenai sosiologi. Yang pertama, sosiologi adalah ilmu sosial. Ya, yang kedua, sosiologi ialah termasuk disiplin ilmu kategori. Yang ketiga, sosiologi ialah termasuk ilmu pengetahuan murni, serta dalam perkembangannya sosiologi menjadi ilmu pengetahuan terapan. Jadi segala sesuatu yang terjadi di masyarakat itu murni, bukan dibuat-buat. Ya, lalu berikutnya, sosiologi ialah ilmu pengetahuan abstrak dan bukan ilmu pengetahuan konkret. Nah, biasanya apa yang dituangkan di dalam itu merupakan hasil dari penelitian dan terjadi di masyarakat. Itulah yang disebut dengan pengetahuan yang empiris dan rasional. Masuk akal ya. Lalu yang terakhir itu sosiologi ialah ilmu pengetahuan yang bersifat umum. Nah, objek kajian sosiologi. Apakah kalian pernah mendengar istilah gregariusness? Istilah gregariusness ini mengarah kepada keinginan bersama dengan orang lain ataupun hidup dengan orang lain, karena manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Jadi materi kita cukup sampai di sini. Semoga kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan, dan Ibu harap kalian dapat mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih. Demikian materi kita untuk hari ini. Ibu harapkan kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Nah, terlebih-lebih kerjakan tugas kalian sebaik mungkin dan tetap jaga
kesehatan. Terima kasih. Salam sehat, salam SFD. Semangat, fraternitas Dina.